الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Merupakan rukun khutbah senantiasa khatib menyampaikan wasiat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini, selain kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga berharap agar ketakwaan yang ada dalam diri kita ini semakin bertambah dan meningkat. Dengan indikasi semakin banyak perintah Allah yang kita jalankan dan semakin banyak larangan Allah Subhanahu wa taala yang kita tinggalkan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung tahun seperti ini, biasanya bagi seorang pebisnis, mulai dari tanggal 20-an sudah mulai menghitung-hitung. Dalam setahun ini modal yang keluar berapa, kemudian profit berapa, ada ruginya atau tidak. Biasanya seperti itu. Ada istilah tutup buku, menghitung modal, laba dan rugi. Walaupun ini bukan tahun kita, tahun kita adalah tahun Hijriah, Muharram. Tapi karena negeri kita sudah men-setting seperti ini, kita mengikuti tahun Masehi. Tidak apa kita. Melihat hikmah dari waktu di penghujung tahun ini. Adakah dalam satu tahun Masehi ini kita mendapatkan profit yang besar untuk akhirat kita? Banyak amal-amal soleh yang kita lakukan, atau wa'iyadzubillah justru sebaliknya banyak kemaksiatan di tahun ini. Kemaksiatannya bertambah dari tahun-tahun sebelumnya. Dosa dan keingkaran semakin hebat, semakin aneh-aneh. Bila itu terjadi wa'iyadzubillah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi pada ayat 103 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada orang-orang yang sangat merugi. Ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Al-Kahfi ini surat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disunahkan dibaca setiap pada malam Jumat atau hari Jumat.
di mana yang membaca surah Al-Kahfi ini, maka Allah akan memberikan cahaya sampai 1 minggu ke depan, bahkan ditambah 3 hari kemudian. Nah, di ayat yang saya baca tadi artinya adalah Qul hal nunabbi'ukum, katakan Muhammad, maukah saya beritahu kepada kalian semua orang-orang yang paling merugi dalam amalnya, orang-orang yang paling rugi dalam perbuatannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ayat 104 artinya yaitu mereka orang-orang yang sesat dalam usahanya. Dhalla sa'yuhum, sesat dalam usahanya. Imam Syaukani memanai ayat ini dengan butlanuhu wa di'uhu, yaitu amalnya menjadi batal dan sia-sia, tidak ada pahala. Jadi ada orang-orang yang beramal tidak ada pahala sama sekali, zero, tidak dapat apa-apa. Ada orang-orang yang berbuat zero indallah, sifar, nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tetapi anehnya orang-orang ini, mereka menyangka bahwa perbuatannya adalah sebaik-baiknya perbuatan. Nah, ini yang gawat. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, kalau orang sudah merasa perbuatannya sudah baik, pertama pasti dia akan melanjutkan terus. Dan yang kedua dia tidak akan mau kalau dinasehati. Jadi bahaya kalau ada orang sudah merasa benar padahal dia salah. Dia akan senantiasa terus dalam kesalahannya dan susah dinasehati. Bahaya orang kalau sudah merasa bahwa dirinya sudah paling sahih, paling soleh, padahal dhalla sa'yuhum. Nah, ayat ini memang kalau menurut ulama tafsir, ayat ini untuk kaum kafir Quraisy atau musyrikin Quraisy. Tetapi ada ulama yang mengumumkan ayat ini bukan hanya untuk kaum Quraisy saja, tapi untuk kita semua, atau untuk orang-orang yang ingkar pada ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada ayat yang ke-105 berbunyi alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, yaitu mereka-mereka orang-orang yang kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengkufuri terhadap pertemuan Allah Subhanahu wa taala. Fa habitat a'maluhum, amalnya menjadi terhapus. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, nanti dia tidak akan mendapatkan apa-apa di hari kiamat, di hari pertimbangan atau yaumul hisab. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Katsir, dhalla sa'yuhum, amalan yang sia-sia adalah amalan yang atau perbuatan yang tidak didasarkan oleh syariah, atau perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah amalan yang mardud. Ia ada amalan yang tertolak. Sekali lagi, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Yang celaka kalau ada orang yang sudah merasa benar padahal dia salah, maka dia akan senantiasa dalam kesesatannya. Yang lebih bahaya lagi dihubungkan dengan surah Az-Zumar ayat 15. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Lebih celaka lagi kalau ada orang yang merasa benar padahal salah, dia ngajak-ngajak yang lain, sudah sesat menyesatkan. Katakan innal khasirina alladziina khasiru anfusahum,
Katakan Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang yang merugi diri sendiri dan merugikan keluarganya. Dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dikiranya baik, diajak keluarganya atau diajak komunitasnya. Ala dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang sebenarnya atau kerugian yang besar. Ibnu Katsir memaknai kerugian juga ketika seseorang beramal tetapi tidak ada profit untuk akhiratnya, walaupun keuntungan dunianya gede. Kata Ibnu Katsir, dia sudah rugi. Dia bisnis menguntungkan uang yang banyak, tetapi tidak ada sedikit pun untuk akhiratnya, maka dia rugi, kata Ibnu Katsir. Nah, sekarang bagaimana supaya kita ini selalu tidak merugi? Maka marilah kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, Allah bersumpah terhadap waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada makhluknya terhadap waktu, maka ulama tafsir mengatakan di situ ada manfaat yang besar. Di situ ada kemuliaan yang besar. Dan di situ ada rahasia atau hikmah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini merugi semuanya. Pada dasarnya manusia itu merugi, kecuali yang berhubungan dengan waktu, yang bisa memanfaat dengan waktu. Innalladzina amanu, orang yang beriman dan beramal soleh. Waktunya ini bisa digunakan untuk beramal soleh, baru dia tidak merugi. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan rugi pada ayat ini adalah bukan hanya ketika orang berbuat maksiat atau tidak beramal soleh, tidak melakukan apa-apa juga rugi. Dia tidak berbuat maksiat, betul, tapi dia tidak juga melakukan kebaikan, dia rugi. Jadi yang untung adalah dia beramal soleh. Waktu dalam agama Islam adalah nikmat, nikmat Allah. Waktu itu bagian daripada nikmat Allah. Waktu itu merupakan bagian daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang waktu ini adalah bukan gratis Allah berikan. Tapi sayangnya banyak orang melupakan. Seolah-olah waktu ini mengalir begitu saja tanpa ada konsekuensi. Waktu ini tidak gratis. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh banyak manusia. As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi waktu luang itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri, dan jika tidak disyukuri dengan amal baik maka akan ada pembahasan. Itu yang gawat. Yang gawat itu adalah waktu itu akan dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada pembahasan sih enak-enak aja kita. Udah terserah kita waktu itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'a khisalin. Nanti di hari kiamat seorang tidak akan melangkah sebelum ditanya oleh 4 hal. Jadi di hari kiamat itu ada langkah-langkah, berjalan juga kita. Tapi belum kita melangkah, sudah diberondong kita dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, 4 hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menjawab, enak kita jalannya nanti di hari kiamat. Tapi kalau kita tidak bisa menjawab 4 pertanyaan ini, repot kita nanti. Nah, 4 pertanyaan itu adalah an umrihi fima afnah.
Kamu dikasih waktu di dunia itu untuk ngapain aja? An umrihi fima afna. Di mana umurmu dulu? Untuk apa? Jadi akan Allah tanya. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, saat demi saat, detik demi detik. Dan pertanyaan itu terinci. Juga akan ditanya masa mudanya. Wa an sababi fima ablah. Wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqah. Kemudian yang ditanya di hari kiamat seseorang adalah dari mana uang yang diperoleh, dari mana harta yang diperoleh, lalu untuk apa uang itu, lalu untuk apa harta itu. Selama setahun barangkali kita sudah dapat miliaran, tapi kemana uang bermiliar-miliar itu? Sudah ratusan juta barangkali, tapi kemana ratusan juta itu? Untuk apa? Dari mana sumbernya? Adakah unsur merugikan orang lain, mengambil hak orang lain, atau dengan cara yang batil? Dan yang keempat, wa an ilmihi fima atau madza amila bi atau madza amila fihi. Dan yang keempat, orang akan ditanya tentang ilmunya. Sudah diapakan ilmu yang diperolehnya itu? Hadis hasan sahih. Jadi jamaah cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap-siaplah dengan jawaban-jawaban 4 pertanyaan tadi. Mari kita siapkan jawaban-jawaban itu bukan dengan mulut kita, tetapi dengan perbuatan-perbuatan kita yang bersifatnya amal soleh. Jangan sampai nanti kita di sana menyesal. Kalau menyesal itu sekarang. Kalau nanti menyesal di sana itu tidak bisa kita ada action. Tapi kalau menyesalnya sekarang, kita masih bisa berbuat. Menyesalnya sekarang seperti menyesalnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud juga pernah menyesal terhadap waktu. Dan terkenal dalam ungkapannya, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqsa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Ibnu Mas'ud menyampaikan, saya sangat menyesal. Yang saya sesalkan adalah ketika matahari terbit, berkurang umurku tetapi tidak bertambah amalku. Ini penyesalan Ibnu Mas'ud. Jika tenggelamnya matahari, berkuranglah ajalku atau umurku, tetapi amalku tidak bertambah, baru dia menyesal. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap remeh yang namanya waktu. Jangan disia-siakan walaupun 1 menit, bahkan walaupun 1 detik. Belajar dari para sahabat, di antara juga Ali bin Abi Thalib, dalam menyikapi waktu. Innama akhafu alaikum isnataini. Yang saya lebih takutkan pada kalian adalah 2 hal, kata Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, tulul amal wa atba'ul hawa. Mengikuti angan-angan atau berangan-angan yang tinggi. Dan yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Ini yang ditakutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Karena tingginya angan-angan, yansal akhirah. Fa inna tulal amali, banyak berangan-angan itu melupakan akhirat. Wa in atba'al hawa, dan mengikuti hawa nafsu itu mencegah daripada kebaikan. Wa inna dunya qad tarhalat, kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya dunia itu juga berjalan. Dan jalannya dunia itu jalannya mundur, sedangkan akhirat jalannya maju. Jamaah paham? Akhirat jalannya maju, sementara dunia jalannya mundur. Suka nggak suka, akhirat itu makin mendekati kita. Suka nggak suka, ajal itu akan mendekati kita, sementara dunia semakin kita tinggalkan. Walikulli wahidah minhuma banun. Masing-masing punya anak, kata Ali bin Abi Thalib. Dunia punya anak, akhirat juga punya anak. Kita mau jadi anak yang mana?
Kata Ali bin Abi Thalib, fakunu abna'a al-akhirah, jadilah anak-anak akhirat. Fa innal yauma amal wala hisab. Ketahuilah bahwa hari ini adalah waktu untuk beramal, tidak ada hisab. Hari ini adalah hari beramal, tidak ada hisab. Sedangkan besok yang ada hanya hisab, tidak ada amal. Wa ghadan hisab wala amal. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dilewatkan 1 menit pun, 1 detik pun tanpa amal soleh. Jangan ikuti ungkapan sesat orang barat. The time is money. Waktu itu adalah uang. Bagaimana setiap waktu yang lewat, setiap menitnya, setiap detiknya menghasilkan dolar. Itu sesat, itu salah. Yang betul itu, kata ulama dari Mesir, Syekh Hasan al-Banna, the time is life, al-waktu huwal hayah. Waktu itu adalah kehidupan. Bagaimana setiap waktu yang kita lewat ini bisa menambah hidup yang panjang kita nanti di akhirat. Waktu yang kita lalui ini itu menghasilkan kehidupan yang lebih panjang nanti di akhirat. Ya maju-maju dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di dunia ini main-main. Cuman sebentar. Main-main kita ini cuman sebentar. Istilah dalam Al-Qur'an itu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia itu seperti main-main, seperti orang main futsal. Tahu-tahu sudah maghrib, tahu-tahu sudah jam waktu sholat, tahu-tahu sudah mau habis kontraknya, sewanya, begitu. Tahu-tahu umurnya sudah 50, tahu-tahu 60, sudah sore. Ya Allah. Tetapi waktu yang sebentar ini menentukan waktu yang panjang nanti. Cerita kita yang pendek ini menentukan cerita kita yang panjang di akhirat. Karena di akhirat itu tidak ada batasnya. 1 hari saja di akhirat itu tidak sebanding dengan kehidupan kita di dunia ini. Dalam surah Sajadah, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah sekarang siapa yang bisa hidup 1000 tahun di dunia? Tidak ada, kecuali Nabi Adam alaihissalam. Jadi hidup kita di dunia ini belum 1 hari di akhirat. Sementara kita hidup di akhirat ini tidak sehari. Khalidina fiha abada, kita selama-lamanya di akhirat. Dr. Abdul Mun'im Ad-Dahman menarik. Beliau pernah merinci kegiatan manusia. Nah ini cuma sekedar kira-kira saja. Kalaulah manusia usianya 70 tahun, kalaulah kita usianya 70 tahun, tidur kita 8 jam dalam 1 hari, dikali 70 tahun, maka kita akan tidur selama 23 tahun. Kalau sehari kita tidur 8 jam, dikali 70 tahun kita hidup, maka kita tidur itu 23 tahun. Kalau kita kerja sehari 7 jam, dikali 70 tahun, maka waktu yang kita gunakan untuk bekerja itu, untuk mencari duit kita, itu 21 tahun. Dan apabila kita makan sehari 3 kali, setengah jam kali 3, 1 jam setengah, dikali 70 tahun, maka waktu yang kita gunakan untuk makan itu 4,5 tahun. Sungguh waktu yang sangat fantastis. Nah seseorang yang main HP, SMS, WA, macam-macam sekarang itu ada lain. Kalau sehari 30 menit saja, malah ada zaman sekarang lebih dari 30 menit, mungkin separuh hidupnya, separuh harinya untuk SMS. 30 menit dikali 70 tahun itu sudah 1,5 tahun di SMS atau HP-an. Belum lagi kalau kita nonton TV 1 jam saja sehari dikali 70 menit 70 tahun, maka waktu yang digunakan untuk nonton TV itu 1,5 tahun. Jadi total dia makan, total dia main HP, total dia main nonton TV itu 7,5 tahun kalau usianya 70 tahun. Sedangkan sholat, kalau kita sekali sholat itu 30 menit nih, kalau memang kita 30 menit sekali sholat, pakai wudhu, sholat sunnah, sholat
ya, wajibnya, sunnah lagi, zikirnya taruhlah 30 menit dikali 5 dalam sehari kali 70 tahun, maka 7,2 tahun, masih kalah dengan nonton TV, masih kalah dengan SMS. Padahal kita mau surga yang lama itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sekarang bagaimana supaya waktu-waktu itu yang untuk Allah itu lebih banyak, atau yang nilai profitnya akhirat lebih banyak, maka semua aktivitas kita selama sehari-hari itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu nilainya profit untuk akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sebelum kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, akan saya simpulkan apa yang saya sampaikan pada khutbah yang pertama. Para jamaah, marilah kita selalu menghitung-hitung dalam setiap harinya, dalam setiap saat, apakah amal baiknya, amal soleh itu lebih banyak daripada amal maksiatnya. Saya kira itu perlu, karena soalnya ini hidup kita ini bukan dibatasi, sudah selesai dengan kematian, sudah selesai, tidak. Jadi kehidupan kita akan lanjut. Kita ini baru terminal keberapa? Terminal kedua. Setelah alam rahim, alam dunia, setelah alam barzah, masih ada barzah lagi. Baru nanti adalah hisab, surga atau neraka. Masih panjang. Jangan sepele-sepelekan waktu. Manfaatkanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ketika memang suatu perbuatan atau aktivitas yang kira-kira tidak ada manfaatnya untuk ketakwaan kita, untuk iman kita, untuk akhirat kita, pikir-pikir lagi nih. Pikir-pikir dulu. Baik ditinggalin. Dan ciri-ciri orang yang beriman dan beruntung dalam soal mukminun itu yang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada hasilnya untuk akhirat dan untuk ketakwaannya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ya, akan beruntung. Pertama, ketika dia sholatnya khusyuk. Yang kedua, bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Di antaranya malam tahun baru. Coba apa manfaatnya nanti untuk kita? Kira-kira apa manfaatnya? Malah kalau menganggarkan dengan sekian dana, sekian anggaran, justru itu rugi. Tidak ada manfaatnya. Kalau kita masing-masing kita satu petasan saja, 10.000. 10.000 kali 100 orang, itu sudah berapa? Sekian ribu orang sudah berapa? Entah berapa juta meledak pada malam hari itu. Ini sia-sia. Amalan yang lahun, yang sia-sia. Dan itu tidak ada keberuntungan. Belum lagi kalau sampai jam 12 malam masih nungguin, kayaknya sakral banget dengan jam 12 malam. Nggak ada. Biasa-biasa aja dengan malam jam 12.00 dengan tanggal 30, tanggal 31, tanggal 2, nggak ada bedanya. Nggak ada yang istimewa. Jadi nggak perlu ditunggu-tunggu. Terus kemudian detik dihitung 1, 2, 3, tet, bunyi trompetnya. Itu bukan ibadah itu. Nah, lebih baik itu ditinggalkan. Malah kalau kita niatnya itu merayakan, sebenarnya kita ikut-ikutan sama kaum kufar, kaum musyrikin yang mereka itu ya, merayakan pergantian tahun Masehi dan dengan trompet. Trompet juga bukan dari ajaran kita. Nggak ada trompet di kita. Trompet itu adalah merupakan salah satu alat yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan ibadah di gereja atau bagian daripada alat-alat yang mereka gunakan dalam peribadatan. Kaum muda ini hati-hati. Malam itu banyak setan itu. Entah setan yang kelihatan, apalagi setan yang kelihatan nggak kelihatan, setan yang kelihatan banyak. Sampai jam 3 malam. Pas giliran subuh ngantuk. Wah Allah, nggak sholat subuh. Masya Allah, tuh malaikat gemes banget itu. Masuk untung kalau nanti diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicabut belum sampai tobat, ya Allah. Maka pikir-pikirlah. Kalau tidak ada manfaat, hindari saja. Lebih baik uang itu 10.000 itu masukkan ke kotak Masjid Darussalam. Kumpulin kalau enggak
di RT, di RW, musola, udah entah berapa masjid kita sudah bangun musola atau bangun masjid atau bangun musola dengan uang ini digunakan untuk petasan atau yang lain-lain, anggaran-anggaran yang lain seperti minum, makan, rokok, masya Allah. Itu sesuatu yang mubazir. Innal mubazirina kanu min ikhwani syayatin. Sesungguhnya mubazir itu temannya setan. Mau jadi temannya setan tentu kita tidak mau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad sayyidina fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasul ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la jahilan illa 'alamtah wa la hajatan min hawi dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa la yakhafu bika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.